sekarang kan udah nyampe nih dalam acara kirap ya, Ambu ya. Bisa dijelasin nggak, Ambu, sedikit aja tentang kirap ini, asal usul kirap gimana? Rampes. Kencana. Di belakang ada Raja Anom kebetulan. Beliau Raja Anomnya. Udah nggak jadi salin nanti. Yang laki lah. Kita butuhan. Beliau Raja Anom Sumedang, belum dangdos ya. Dangdos selang, lagi kebesaran nanti. Acaranya nanti dipimpin oleh beliau juga. Pusaka rajanya nanti yang 7 sama mahkota di lokasi, nanti acaranya Oh, di Arabnya. Pusaka 20 milik para senopati atau pengawalnya. Nanti acaranya sudah keliling, nanti mencurinya dulu tuanya bisa disilangan. Itu pusakanya itu dari leluhur atau? Ya, dari leluhur pendiri Sumedang Larang, dari pedangnya milik Eyang Prabu Tajimbalala, yaitu namanya pedang Kimasta. Pedangnya milik Gajah Agung Prabu Pisang Ulung sendiri itu dari Berian, namanya Pandowo Nangga. Bas Jaya Perkasa ada, Badik Aul ada milik Rangga Gempol, dan yang terakhir milik Pangeran Arya Surya Negara Kusuma Dinata. Lebih dikenal dengan Pangeran Kornel karena jabatan beliau waktu itu dikasih pangkat jabatan kolonel oleh Belanda, makanya lebih dikenal dengan Pangeran Kornel. Nanti boleh menyaksikan acara kirap pusaka 7 Keraton Sumedang Larang milik Raja-Raja Sumedang. Ya. Nabi Abi mah bujeng-bujeng jalan. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak, gimana kabarnya, sehat ya? Ini kumpul-kumpul dalam rangka apa sih? Kirap ya, kirap penjamasan ya. Nah, kalau ibu dari mana ibu? Majalengka. Ini semuanya sama dari Majalengka. Oh, Pelabuhan Ratu. Kalau ibunya sama. Kalau bapak? Dari Majalengka. Oh. Kalau dari Majalengka dan daerah setempat Sumedang itu beda-beda pusakanya atau bawa sendiri-sendiri, Pak? Berdasarkan wilayah, wewengkon, dan keberadaan untuk kepentingan pribadi, tetapi secara garis kesundaan kita pasti akan Satu, berarti Sunda Wiwitan ya, Bapak? Bukan. Jadi komunitas kita komunitas masyarakat budaya, Mm-hmm. tapi juga di luar itu ada juga komunitas masyarakat budaya Sunda Wiwitan. Oh, berarti beda. Kalau orang-orangnya sama, kita biasa bergabung. Cuman dalam ranah ritualisme itu. Kak, kalau untuk saat ini, untuk sekarang ini atau gabung atau enggak? Oh, gabung kebetulan nih. Kebetulan nih saya ceritakan nih. Ini Kipke Pemanah Rasa ini adalah salah satu pengurus dari Dewan Kebudayaan Jawa Barat. Ya. Nah, sekarang bagaimana Jawa Barat bisa kembali lagi harum? Apa yang telah diturunkan, diwariskan oleh Sang Prabu Siliwangi kepada anak cucunya itu harus dibangun kembali. Kenapa? Eksistensi bukan hanya Jawa Barat berbicara Sundaisme, tapi dunia internasional pasti berbicara Sunda ya. Sundaland, Mailand, ya. Nah, ini sedang dibangkitkan lagi dengan adanya ADM-nya, Dewan Kebudayaan Jawa Barat. Kita berharap dengan Dewan Kebudayaan Jawa Barat ini bisa mengangkat marwah kembali, terutama tatanan sejarah, artefak situs-situs yang selama ini mungkin terabaikan, itu harus diangkat lagi. Karena sekali lagi cikal bakal Nusantara ini diantara juga dibangun oleh tatanan Sunda, itu yang paling penting. Nah, hajat ini adalah sebagai pembuktian bahwa kita masih ada. Jawa Barat masih hidup, apalagi dengan kepemimpinan KDM yang perlu. Oh, seperti itu. Nah, Pak, kalau penjamasan ini kan mayoritas
bulan Suro ya Pak. Kenapa ini pada saat bulan Maulid Pak? Karena nenek moyang kita itu berangkat bukan hanya sebagai pelaku adat budaya, tapi mereka juga memiliki kekuatan di spiritual Islami. Oh, Itu sebenarnya ya. Jadi kalau orang Islam pasti akan berorientasi bagaimana Kangjeng Rasul membangun tatanan peradaban. Karena lahir Rasul itu kan bukan membangun agama, tapi membangun akhlak manusia. Itu yang paling penting. Maka kebangkitan ini akan jadi momen. Nah, dijadikanlah pada saat itu generasi-generasi mengikuti bagaimana konsep contoh teladan dari Kangjeng Rasul. Harapan ke depannya Pak untuk acara ini, kirap acara penjamasan. Ini harus lebih baik. Pemerintah bukan hanya Jawa Barat tapi Indonesia harus mengangkat tatanan adat budaya. Karena sekali lagi Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B itu tatanan adat budaya lah yang membangun negara republik ini. Jadi kalau sekarang kita punya harapan ke depan, bagaimana mengangkat budaya ini sebagai suatu konsep dasar untuk memberdayakan manusia menjadi manusia. Makasih banyak Pak informasinya. Salam rahayu Bapak-bapak. Ini dapat tak? Di sini Kak. Lagi Ini dapatnya berapa adalah dapat tak? prajurit-prajurit Siap, oke. Bagus. Semuanya dari lihat kamera satu acara ya. Oke, 1, kirap 2, Sumedang 3. Nah, ini adalah gedung kereta kencana. Wah, ternyata kereta kencananya besar. Oh. Kereta kencananya Nagapaksi namanya ya. Keraton Kacirebonan nomor 85 Cirebon dengan timnya tahun 1996. Nah, kalau ini adalah sumbangsi dari keluarga besar Haji Atang Subandi. Tahunnya 1998. Tuh. Di sini banyak pengunjung dan media-media setempat ya, tentunya media online. Masih terawat tentunya ya. Oh, di depan nggak apa-apa nih pakai tali. Ini namanya kereta kencana Kereta kencana dari Nagapaksi. Nagapaksi Ya, namanya. kalau yang berbicara ini Ambu Ira Gilang Kencana. Ya. Ini kan ada berapa kereta Ambu ya? Macam-macam kereta itu ada manfaatnya atau kegunaannya Zaman enggak? dulu itu untuk menyambut tamu-tamu agung dipakailah kereta kencana Nagapaksi yang ini. Zaman dulu ditariknya bukan oleh kuda tapi dengan orang. Bukan berarti memperbudak tapi ada kebersamaan seorang pemimpin dengan rakyatnya. Ditariknya antara gedung negara sampai alun-alun Sumedang. Jadi ini yang aslinya. Yang ini yang asli rodanya. Oh, Ya. besi ya. Iya. Kalau ini replika. Jadi kalau ada acara-acara ulang tahun Sumedang ini yang dikeluarkan yang replikanya. Nah, untuk menarik kereta itu berapa orang butuhnya? Kalau zaman dulu itu zaman dulu ya 15 orang atau 20 orang. Tapi kalau yang sekarang ini ditariknya oleh kuda. Kalau sekarang Oh, ditarik udah oleh kuda. berganti. Iya. Kenapa nggak pakai orang lagi, Ambu? Apa Sudah- perkembangan zaman atau gimana? Nah itu di
sesuai dengan perkembangan zaman. Oh. Iya. Kalau sekarang dengan kuda, kalau zaman dulu dengan orang. Dengan manusia. Dengan Orang masa ya. kudanya Bukan jadi berarti memperbudak, tapi ada kebersamaan. Kebersamaan, iya. Tidak mungkin ada seorang pemimpin tanpa rakyat. Nah, Iya, seperti itu. betul. semuanya. Betul. Iya. Nah, kalau dari replika yang ini ya, aslinya kan yang ini. Iya. Ini yang bikin siapa, Ambu? Oh, ini kebetulan keluarga besar dari Bisa ditunjukkan nggak ya? Apa? Ambu bisa mendekat nggak? Boleh, silakan. Ini yang ngerehab reparasi itu dari keluarga Elang ya. Kebetulan kita masih bersaudara dari keluarga Elang. Jadi yang dulu yang paling asli itu rodanya, jadi badannya sudah renovasi keluarga besar ke Cirebonan. Ya. Berarti Tapi memang di Cirebon juga punya, tapi namanya kereta Nagaliman. oh, tapi sama-sama naga. Ya. Ujungnya aja beda. Di Jogja juga punya kendaraannya, namanya berbeda juga. Tapi sama di sini ada 3 simbol binatang. Ada gajahnya, ada naganya, ada burungnya. Gajahnya melambangkan ilmu pengetahuan yang selalu dipakai oleh Ganesha itu tentang keilmuan. Naga, karena naga selalu menyebutkan api, jadi kata orang tua dulu kalau ngomong sacidu metu selicap nyata. Sayapnya untuk melindungi rakyatnya, simbolnya seperti itu. Oh, tapi berarti dari Cirebon dan Sumedang itu saling berkaitan atau gimana? Apa saudara atau Ada gimana? berkaitan. Raja Berkaitan. Sumedang pernah menikah dengan Ratu Harisbaya. Oh, silsilahnya seperti itu. Oh, baik. Ada apa lagi, Ambu, selain dari kereta kencana yang ini? Banyak, kita nanti menyaksikan kirab pusaka raja-raja Sumedang. Nanti itu dari gedung pusaka sampai keliling, nanti acaranya di sana. Puncak acaranya? Puncak acaranya di gedung Sri Manganti. Oh, Sri Manganti. itu Tapi penurunan nanti bisa melihat penurunan dulu dipawaikan keliling, nanti berakhir di Sri Manganti. yang penjamasan tadi itu Ya, ya? penjamasan itu di sana. Oh, Tapi gitu. kelilingnya cuma di sini aja. Ya, sampai alun-alun Sumedang. Di alun-alun Ya. enggak Iya. ke area yang lain Ya, enggak. ke area yang lain. Oh, cuma di alun-alun Sumedang. Ya. Silakan. Ya, makasih, Ambu. Terima kasih, Pak. Mohon perkenan. Iya. Laporan Mahapati sebagai Ketua Panitia Kirab Alit Keraton Sumedang Larang. Tadi saya mulia Insyaallah ditempuh Jalaran kirap mahkota sekarang kirap pusaka Sumedang Larang siap dilaksanakan. Lanjutkan. Terima kasih. Kami mohon perkenan sebagai untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kami persilakan masuk. Ya. Mahkota Binokasi akan segera memasuki gedung pusaka ini. Barkah Sumawilaga. Kemudian ini adalah yang nanti akan membawa pusaka-pusaka 7 yang nanti bisa Bapak dan Ibu saksikan bersama. Di antaranya ada pedang seperti masak, Rizky Dukun. Kemudian ini pusaka Tumenggung Keraton Sumedang Larang. 20 pusaka yang akan mengiringi acara ini. 20 oleh putra-putri Keraton Sumedang Larang. Oke, mangga ada yang mantap.
Radiano memasuki ruangan bersama putri beserta penata lainnya. Baik. Mohon perkenan yang mulia semua bisa menghadap ke sebelah selatan karena penurunan akan segera dimulai. Sekali lagi kami informasikan bahwa pembawa mahkota adalah Raden Barkah Sumawilaga, mahkota Binokasi. Kemudian nanti kita akan bersama menyaksikan penurunan pedang Kimastak. Pedang Kimastak adalah ageman dari Prabu Tajimalela, yaitu Resi Cakrabuana, yang beliau telah mengucapkan yang kelak dari kalimat tersebut menjadi kota Sumedang. Insun medal, insun madangan. Bapak Ibu sekalian, para tetamu yang agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami semua Keraton Sumedang Larang mencoba menjaga kekayaan budaya daerah ini sebagai sumber kekayaan nasional agar tetap lestari sebagai bukti kebudayaan dan peradaban bangsa secara utuh. Dan kirap budaya juga jamakan dari pusaka ini mudah-mudahan akan bisa menyatukan spirit serta dedikasi untuk adat tradisi budaya leluhur kerajaan di mana kita selalu dan juga selaku pewaris dan akan melestarikan untuk tetap berjuang bersama untuk melestarikan yang tetap adiluhmi ini. Yang pertama, pedang Kimastak seperti tadi sudah saya coba sampaikan, informasikan, adalah ageman dari Resi Cakrabuana. Kemudian ada keris Kidukun, Langdean yang emas, itu adalah ageman dari Prabu Gajah Agung yang nanti akan diterima oleh Raden Fikri dari Resi Sumawilaga. Kemudian Panunggul Naga bisa Bapak Ibu saksikan yang berteteskan intan berlian, itu adalah kepunyaan atau ageman dari Prabu Gesanudun. Nanti akan dipegang dan akan disampaikan kepada petugas, yaitu Raden Aldi Gesriansah Sumawilaga. Kemudian Panunggul Naga, mohon maaf, Kidukun ya, Kidukun kepunyaan Prabu Gajah Agung dan Panunggul Naga kepunyaan atau ageman dari Prabu Gesanulun akan dipegang oleh Raden Kevin Marta Nantadipura. Raden Zulfadin ya akan menerima Badik Curug Aul. Kemudian Rama Gilang Sastra Negara akan menerima Naga Sastra 1 kepunyaan Pangeran Kordel. Raden Alvin Avicenna Naga Sastra 2 ageman dari Pangeran Panembahan. Sampurasun. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama kumpul di gedung Sri Manganti, di gedung Pusaka Keraton Sumedang Larang. Adapun tadi yang sudah disampaikan, ada pusaka-pusaka Raja-Raja Sumedang Larang, ada ageman
keris Panunggul Naga. Keris Panunggul Naga ini adalah ageman milik Pangeran Angkawijaya yang dikenal juga sebagai Prabu Gesan Ulun. Beliau adalah raja besar dari Sumedang Arang. Prabu Gesan Ulun yang memiliki arti bahwa raja yang memimpin rakyat Sunda, karena beliau mendapatkan pemasrahan atribut kebesaran kerajaan Sunda, mahkota Binokasi Sangyang Pake dari kerajaan Sunda Pajajaran diserahkan ke kerajaan Sumedang Arang. Penyerahan ini bertepatan pada bulan Ramadan tanggal 22 April 1578. Sumber primernya adalah naskah Warugajaga, dan ada juga naskah yang berada di Kesultanan Cirebon bernama naskah Wangsakerta, di mana dalam naskah-naskah ini yang menceritakan tentang sebuah peristiwa besar, pemasrahan atribut kebesaran kerajaan Sunda dari kerajaan Pajajaran ke kerajaan Sumedang. Dengan penyerahan pemberian mahkota Maharaja Sunda Binokasi Sangyang Pake ini memiliki arti bahwa Sumedang Arang, sebuah kerajaan sebagai pewaris kerajaan Sunda terakhir, pelanjut dari kerajaan Sunda Pajajaran. Karena bagaimanapun juga mahkota merupakan simbol legitimasi kekuasaan Sunda tertinggi. Oleh karenanya, dengan keberadaan mahkota Binokasi di Sumedang, ini yang menjadikan dasar kekuatan lahir sebuah kebijakan inovatif daerah. Sumedang ditetapkan menjadi Sumedang Puseur Budaya Sunda. Dideklarasikan oleh Provinsi Jawa Barat tahun 2009. Dan alhamdulillah hari ini, saat ini kita akan melaksanakan prosesi tradisi jamasan pusaka Keraton Sumedang Arang, di mana jamasan ini merupakan kegiatan rutin dari Keraton Sumedang Arang untuk menjaga marwah dari peninggalan Kerajaan Sumedang Arang agar terjaga, terawat, baik dari sisi aspek kebendaannya, juga dari aspek spiritual, bahwa kita tidak melupakan Purwadaksi. Sebagai manusia yang beradab, kita tidak boleh meninggalkan asal usul. Hanamuni hanamangke, tan hanamuni tan hanamangke. Ada dahulu, ada sekarang, tidak akan ada sekarang apabila tidak ada masa lalu. Begitupun kita berada lahir di muka bumi, tentu ini jasa dari orang-orang tua kita, dari sepuh, leluhur, karuhun kita semua. Apalagi karuhun Sumedang Arang merupakan orang-orang yang penuh pituduh, suri toladan yang memiliki esensi dari nilai-nilai besar kerajaan Sunda, di mana esensi kerajaan Sunda ini sesungguhnya kita bisa temukan tembong agungnya. Jadi bagi kami, bagi Keraton Sumedang Arang, mahkota ini bukan sekedar benda mati, bukan sekedar melihat dari nostalgia sejarahnya digunakan oleh raja-raja Sunda yang terbuat dari emas. Tidak hanya berhenti di sana, tapi mahkota Binokasi adalah bagi kami adalah sebuah keniscayaan kehidupan. Yang mulia sekalian, ini bagi kami menjadikan sebuah kekuatan, melahirkan sebuah nilai kebersamaan, nilai guyup, gotong royong sesama pemangku budaya, pencinta budaya sejati. Untuk itu kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Paduka yang mulia dan yang mulia sekalian atas kebersamaan ini. Mudah-mudahan kebersamaan ini menjadi sebuah kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan bersama penurunan pedang Kimastak. Penurunan pedang Kimastak yang akan disampaikan segera oleh pemegang gedung pusaka ini kepada Mahapati Keraton Sumedang Arang. Nah.
Persilakan Raden Fikri. Langsung saja. Ya. Langsung. Kemudian yang kedua, Kaniskipun agama dari Prabu Gajah Agung akan diterimakan kepada Raden Aldi Sumara. Kami persilakan Raden Aldi untuk menerima segera maka untuk menerima Kaniskipun
Prosesnya masih berlangsung dalam dan Pangeran Panembahan akan diserahkan kepada Raden Iqbal Usu yang agung dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Putri, kemudian Selsa Sumanggraga, oleh Keisha, Farida, Firly Sumanggraga, Indri, kemudian Febriana, Rika, Aulia, Namita, Radil, Ridwan, kemudian Eri Adiwijaya dari Limbangan, kemudian Lady Adiwijaya, Galih Adiwijaya, Haryati Adiwijaya, Lutfi, kemudian juga Rifki, dan Miras. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, setelah ini kita tentu akan menyaksikan dan kita akan bersama-sama menuju Balai Agung, menuju Balai Agung. Keraton Sumedang Larang. Di sana kita adakan prosesi untuk jamasan. Diawali oleh Mahapati, kemudian mahkota bilokasi, 7 pusaka ayunan Sumedang Larang, pedang dimasak, 7 pun, panunggul naga, kemudian balik curkau, 2 buah kepunyaan Maja Perkasa dan Naga Sastra 1 buah, Pangeran Kornel dan Pangeran Panembahan. Kemudian 20 pusaka kartu penghubungan.